La haula illa billah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bidiqani tawbatan rahmatin sunnatan juluhu wa quluhu wa adillah. Rabbana tawakkal ilaika wa nahnu mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika wa nahnu muslimin. Allahumma anfa'na wa ilaika wa nahnu mutawakkilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jemaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa pagi ini Allah berikan satu hal yang membuat kita berubah di dalam kehidupan kita. Jemaah ibu bapak rahimakumullah, satu kalimat yang sering kita dengar di dalam kehidupan ini ketika ada seseorang yang pergi meninggalkan kita, kalimat yang pertama kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dipungkas dengan kalimat, semoga berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat pulang ini sebenarnya kalimat di mana amat sangat kita sukai, menyenangkan. Dulu ketika kita sekolah, begitu bel berbunyi, senang bukan main, kita pulang. Kita bekerja seharian di kantor, begitu jam 4 bel berbunyi, senang pulang. Betul nggak? Senang pulang. Pun demikian ketika di hari raya mau menjelang lebaran, kita punya pulang kampung, senang banget. Anak istri kita bawa, kendaraan kita servis, barang-barang kita muatin, udah telepon sama keluarga, senang gak tuh Pak mau pulang kampung? Senang. Emang kalimat senang itu, kalimat pulang itu pasti senang, menyenangkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, pulangnya kita ini disenangin atau tidak? Ketika pulang kampung duit nggak ada, bekal nggak punya, apa yang mau dikasih ke orang kampung? Kira-kira senang apa mumet? Mumet. Pun demikian saudara-saudara, kita pulang ke Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya artinya senang. Bertemu dengan Sang Khalik pencipta, bukan lagi dengan makhluk dengan surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bertemu dengan Sang pencipta. Seharusnya kita senang. Nabi Musa pernah marah ketika didatangi malaikat Israel. Siapa kau? Saya malaikat Israel, Nabi Musa. Mau apa? Biasa suruh ngambil nyawa. Bilang sama Allah, saya kan Nabi. Baik lagi Israel takut kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa terkenal dengan kalimat Allah sama Allah. Ya Allah, aku kan Nabi. Bilang sama Nabi Musa, jangan bilang mau nyambut nyawa. Bilang kekasihnya mau ketemu. Pakai trik tuh Pak Nabi Israel. Balik lagi sama Nabi Musa. Ente balik lagi, iya. Kenapa? Tuh kekasihmu ingin ketemu. Nabi Musa bilang, yang benar benar. Kekasihmu ingin ketemu dengan engkau. Kan kalau Nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Senang itu dari Musa. Tapi ada syaratnya. Apa itu Jibril? Itu Israel mati. Udah dah mati dah. Yang penting ketemu dengan Allah. Saking senangnya. Musa mau ketemu sama Allah itu, mau dipanggil sama Allah itu harus meninggal itu marah, protes. Tapi ketika kalimat ketemu dengan kekasih, hari ini siapa yang nggak senang ketemu sama kekasih? Pasti senang ya, sama bini senang, sama anak senang. Nah oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kekurangan kita nanti penuh dengan kebahagiaan. Atau kalimat yang sederhananya adalah husnul khatimah, membawa iman dan Islam dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita tahu cara bagaimana supaya pulang kita senang? Itu tadi. Kita tidak perlu mempersoalkan urusan kematian. Ustaz mati
itu bagaimana saat ini? Mati itu nggak perlu diperdebatkan lagi, sudah start bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas itu mati kok, termasuk kita. Cuma yang jadi persoalan adalah bekal apa biar kita pulang kampung itu senang, harus ada yang dibawa. Lalu bagaimana caranya? Jelas, memenuhi pembendaharaan pengetahuan, kemudian lakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini simpel kok. Yang membuat kita repot itu adalah kita sendiri. Kata Allah cuma dua tugas kita. Ya 'abdi ad'ni fima amartuka wa la tu'allimni fima yasluhuka. Kan Imam Ibnu Athaillah dalam syarah kami berkata demikian. Hadis qudsi. Ya 'abdi, wahai hambaku, wahai manusia, ad'ni fima amartuka, ikuti saja apa yang aku perintahkan kepada kalian semua. Wala tu'allimni, dan jangan mengajari aku kalian sesuatu bima yasluhuka, tentang sesuatu yang terbaik buat engkau. Apapun itu terbaik, termasuk alhamdulillah ini sholat subuh begini bukan karena rajin, bukan karena kita mampu atau bahkan kita memaksa, bukan. Semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memilih orang-orang untuk Allah pilih. Karena sesungguhnya orang malas sholat itu, orang tidak khusyuk sholat itu lebih baik. Kenapa? Dia sudah melawan hawa nafsunya untuk pergi sholat. Kayaknya jangan sampai menjudgment orang, lu percuma sholat kalau gagal khusyuk diterima. Memang panitia 17-an. Justru orang itu melawan hawa malas, dia sholat itu lebih hebat ketimbang orang yang mohon maaf menekan dalam awal konteks katanya khusyuk itu bisa jadi ada ujung dan riaknya. Gua dong, jam 3 udah bangun. Kalau tahajud tuh ilah dulu, suka malas-malas. Udah komat baru datang, ya mending daripada yang tidur. Nah oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, bisa duduk di sini bertatap muka. Sedikit ingin sampaikan dalam pembahasan kitab As-Suriyah, mudah-mudahan kita bisa menambah pembendaharaan daripada apa yang pengetahuan kita tentang hasanah keilmuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada kalimat an itu dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi hadisnya dari siapa ini riwayatnya? Dari terakhir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Qala, berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, ilmu itu bermanfaat buat orang yang mempelajarinya itu dunia dan akhiratnya. Ingat, dunia dan akhiratnya, bukan dunia saja. Jadi barang siapa orang yang mempelajari satu bab ilmu, sementara ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun, bisa fisika, bisa biologi, bisa matematika, tapi dalam konteks ini ujung-ujungnya siapa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka apa? Kata Rasulullah SAW bilang, a'tahullahu, maka Allah akan memberikan orang itu khairul lahu min amri dunia, seperti orang yang umur di dunia itu sab'atan alafin 70.000 tahun, siyamuna hariha, sementara siangnya 70.000 tahun itu dia berpuasa, wa qiyamul lailiha, dan malamnya dipakai untuk qiyamul lail atau sholat tahajud, makbulan, dan semua ibadah itu diterima la ghairu mardudin, tidak ada yang ditolak. Masya Allah Pak, bayangkan kitab ini mempelajarinya topat, bukan mengamalkan. Sebelum mengamalkan ini, mempelajari satu bab ilmu, dan ilmu itu bisa mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu predikatnya sama dengan orang yang hidup 70.000 tahun, siangnya dipakai puasa, malamnya pakai sholat, dan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, la ghairu mardudin, tidak ditolak. Bayangin Pak, kira-kira ada yang sanggup Pak? Lah jangankan 70.000 tahun, sebulan aja kapan ya lebaran? Lemes banget di puasa. Jadi konteks ilmu yang bermanfaat di sini adalah apapun yang kita pelajari, tapi ilmu itu membuat kita dekat dengan Allah, dengan tafakur. Nah maka itu bermanfaat, itu maksudnya ilmu. Ilmu apa Ustaz? Apapun.
Kan tidak sedikit. Jangankan ilmu yang bersifatnya dunia, matematika, biologi, orang ceramah aja kadang-kadang ada penyampaian atau hal yang disampaikan itu bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah mengukur diri kita siapa. Oh, itu bohong banget atuh. Benar atau benar? Jadi kalaupun kita misalkan mengkaji sebuah kajian, kemudian ibu tuh, masya Allah, iya ya, itu. Nah itu kita udah mencoba dibuka hati kita tuh. Berarti kita dekat dengan Allah, insya Allah itu yang bermanfaat. Mudah-mudahan malam ini kita dapatin itu ya pagi ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kata dia seperti itu. Jadi orang yang mempelajari satu bab ilmu, di mana bab ilmu itu bermanfaat dunia dan akhiratnya, maka itu sama dengan orang hidup 1000 tahun, 70.000 tahun, yang siangnya sholat puasa, malamnya sholat, boleh mardudin, tidak ditolak atau diterima semuanya, makbulan itu ibadah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian An Ibrahim, kembali dari Ibrahim, An Alqamah dari Alqamah, An Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW berkata, qiraatul Quran a'malul mukaffin. Jadi amalnya, jadi orang yang membaca Al-Quran itu amalannya, pekerjaannya orang-orang yang dicukupi. Makanya kalau orang baca Quran itu senantiasa luar biasa, masya Allah. Orang bisa apapun dengan Al-Quran. Orang Banten teman saya jadi qori internasional, akhirnya apa, dia bisa keluar negeri kemana-mana tanpa bayar, haji sama keluarganya juga gratis, kemudian tiap acara diundang. Tuh Allah cukupin Pak dengan Quran. Ya, cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, pakai ilmu Pak. Coba kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, tetangga juga ogah orang tahlil, kagak jelas bacaannya. Tapi dengan ilmu, dengan seninya. Akhirnya apa? Makanya kata Nabi, qiraatul Quran a'malul mukaffin, amalnya orang-orang yang dicukupi. Amal itu perbuatan. Kemudian wassalah, dan sholat a'malul azuz. Jadi sholat itu amalnya orang tua. Ini coba lihat. Berapa yang 30 tahun ke bawah di sini? Bisa dituduh ke jari kan? Rata-rata hampir 40 tahun ke atas. Karena kata Nabi begitu. Kalau buah mangga masih baru keluar dari dari putiknya, dari itunya, terus asam, sepet, baru umur beberapa bulan, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau buah udah tua banget, asam, sepet, kira-kira buah apa tuh? Ya kan, apalagi udah masuk ranjang, masih asam juga dilempar. Artinya apa? Nah, kalau masih anak muda ya wajar-wajar aja, walaupun memang harus dari kecil, ya kan? Atibu auladakum bisolah ida balagha sab'ati itu. Anak-anak kita tuh sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau nggak mau sholat ketika usia berapa? Idza balagha asra, ketika usia 10 tahun. Meskipun mereka belum wajib sholat, tetap mesti diajarkan. Tetapi pada faktanya, ya kita juga kan belajar dari kecil. Faktanya kita mulai mengenal sholat dengan baik itu, ya mungkin udah pensiun, udah mau ini, udah tua. Maka kata Nabi, as-sholat a'malul azuzi. Sholat itu amalnya orang-orang yang tua. Kemudian wasaum a'malul fuqara. Nah, puasa itu amal-amalnya orang fakir. Kenapa disebut demikian? Ya zaman dulu kan, kalau kita masih lapar-lapar kita sekarang kagak mungkin dah, ya nggak bisa makan, pasti makan. Kalau zaman dulu begitu, makanya orang fakir nggak bisa makan, puasa, itu kan, puasa. Kemudian tasbih amalun nisa. Itu kalau tasbih subhanallah itu amalnya perempuan, ya kan. Biasa ibu kan kalau ngomel sama anak subhanallah, pada bahasa ngomel, subhanallah suami saya, subhanallah, itu amalan orang perempuan. Sedekah atau ini memberikan amal askhiyai, amalnya orang-orang yang dermawan, ya. Tidaklah disebut dermawan ketika dia memberikan suatu perkara di mana barang itu dia cintai. Lan tanalul birra hatta tuhibbu yunfiqun. Jadi ketika kita memberi, itu yang harus kita sayang, itu baru disebut sedekah. Makanya kalau dalam di bab kami pesantren itu nggak ada bab zakat. Kenapa? Hampir rata-rata semuanya sudah ini. Guru saya setiap hari makan 300-400 orang. Di sahur setiap Senin itu 500-600 orang. Jadi kalau diukur zakat, ya nggak ada zakat. Kenapa? Udah semuanya berkeluar.
Zakat itu untuk orang yang harus dipaksa 2,5% itu pun ancaman. Awas lo ya kalau kagak gue masukin neraka kata Allah. Kita mengeluarkan karena takut ancaman. Kalau yang mengeluarkan ya sudah kayak makanya kalau di kami bab zakat itu nggak pernah dibahas. Kenapa? Karena semuanya kami diajarkan untuk sahur. Maka untuk sahur ibu-ibu semuanya itu berusaha ketika kita masih miskin, ketika masih kecil. Sahur itu memberikan sesuatu perkara di mana itu setengah dari apa yang kita punya. Kita punya duit 100.000, tetangga butuh 50, masih sanggup nggak? Sanggup. Ya kan? Kita punya duit 20.000, teman minta 10.000, masih sanggup. Bagi-bagi setengah-setengah. Itu konteks daripada sahur. Sahur itu lebih daripada sedekah. Kalau zakat 2,5%. Sahur itu sudah tahapannya, ya mohon maaf, tahapannya orang-orang yang dermawan luar biasa. Tapi ketika kita sudah punya uang banyak, ini kita punya uang 1 miliar, teman lagi butuh, gue butuh duit nih. Ya udah nih, gue kasih 500 juta. Kira-kira kasih apa kagak? Wah, Pak. Enak aja gue banting tulang lu 400 miliar. Mau duit bapak moyang lu, ngomel yang ada, ngasih kagak, tuh dosa 2 kali. Tapi ketika kita masih rendah, masih kecil, apakah itu juga sama? Iya sama, karena nilainya 50%, bukan persoalan gede besar kecilnya dikeluarkan, tapi 50%-nya ini. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama menjadi dermawan ketika masih dalam ini. Gak apa-apa, kan kalau sudah ada duit itu susah ya, susah. Kemudian watakafur, kalau tafakur berpikir tentang siapapun, tentang Allah dan alam ini, itulah amal orang-orang duafa, orang yang lemah. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya begitu? Ya, lalu seperti itu. Kemudian kata Nabi, ala adullukum ala a'malil abdal, maukah kalian aku kasih tahu amalan orang yang kuat? Jadi kan yang dicukupi Al-Quran, kemudian tafakur orang duafa, saum orang fakir, kemudian sholat orang-orang tua, itu kan. Sekarang kata Nabi, ala adullukum, mau gak kau aku kasih tahu tentang orang ibadah orang-orang yang kuat? Kata sahabat kompak. Kila ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Wa ma amalu abdal, apa amal yang kuat itu? Qala, siapa berkata Rasulullah SAW, tolabul ilmi. Jadi amal tolabul ilmu itu yang suka ngaji sana sini, ya kan, itu adalah amalan orang-orang hebat. Masya Allah, tolabul ilmi amalan orang-orang hebat. Maka hadisnya jelas, tolabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wal muslimat minal lahdi ilal lahdi. Apa urusan bisa dimaksud? Tidak. Setiap mukmin harus cerdas, harus pintar, harus jadi kiai, tidak. Tapi yang ditugaskan adalah belajar. Maka sesuai dengan konteks kata Allah dalam hadis kursinya, atiqni bima amartuka. Udah belajar saja. Urusan pintar, paham atau tidak itu urusan gua, kata Allah. Lo mengaji baik, duduknya aja kita dapat pahala. Maka pantas kata Nabi itu amal orang yang hebat. Tolabul ilmi. Fa'innahu, sesungguhnya mereka, sesungguhnya ilmu itu nurul mu'minin fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu itu cahaya mukmin di dunia dan di akhirat. Orang tak beda. Orang yang punya ilmu dengan yang polos itu beda di dunia dan di akhiratnya pun. Coba aja. Ya, sampai-sampai waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah gerbangnya. Jadi maksudnya apa? Semua ilmu itu ada pada Rasulullah, gerbangnya keluar masuk ilmunya itu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anna madinatul ilmi wa aliyun babuha, dan Ali sebagai pintu gerbangnya. Kayak sekarang namanya kan asapnya dari Ali dan segala macam, ya, kita gak usah ikut-ikutan apa masalah-masalah begitu. Kenapa? Gini, andai kata benar ya, benar itu bohong, ternyata yang ngaku nasab fulan-fulan atau Pak Alawi yang kita sedang simak ramai, itu sebetulnya menyita waktu kita, membuang waktu kita. Untungnya apa kalau dia bohong? Ya kan, untungnya apa buat kita? Begitu meninggal ternyata benar itu bohong, terus untung ruginya apa buat kita? Yang rugi yang berbohong. Terus kita mencela, mencaci, ikut-ikutan seperti orang. Andai kata dia benar, ternyata di hari terakhir bahwa dia dan kuduriya Rasulullah, mau apa kita? Ayo, mau ngeles. Oh, siapa kan ikut-ikutan? Kalau Pak Lupe yang ikut-ikutan, ya jangan. Makanya harus punya dasar. Oh, saya ikut-ikutan. Udah kita menjelas. Sesama mukmin yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus kita hargai siapapun. Ya, seperti itu. Nah, kata Nabi, ana badinatul ilmi wa aliyun babuha. Falamma sami'a khawarij, kemudian kedengar hadis ini oleh kaum khawarij,
Ada hadis Hasatil Aliyun, ya kaum Khawarij itu memang dari dulu itu nggak senang sama yang ya bersifatnya rukun-rukun. Karena Sayyidina Ali itu dulu berseteru dengan Sayyidina Umar, tapi islah, damai, ya kan, damai. Nah, kaum Khawarij itu nggak senang. Makanya bisa jadi kalau sekarang satu sama lain di antara masjid, satu sama lain di antara jamaah ribut, jangan-jangan turunan Khawarij. Jangan ya, jangan, hati-hati. Kenapa? Sekali lagi, perbedaan pendapat adalah fitrah, ya. Namanya khilaf itu pasti ada. Nah, kedengar sama kaum Khawarij. Wajtama'a asyaratun nafarin, kumpul 10 orang min kibarihim dengan kabar ini. Berkata siapa mereka, dia salah satu mereka, innas aluminhum mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yujibu lana falau ajaban kullu wahidin minna jawaban akhar na'lam annahu alim. Kurangnya begini. Oke, ini kita kumpul 10 orang. Kata Nabi kan begitu hadisnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Berarti pintar itu Ali. Maka sekarang kita kumpul 10 orang. Kita tanya satu pertanyaan, kata 10 orang itu pemimpinnya. Andai satu pertanyaan itu setiap orang sama, tapi jawabannya berbeda-beda, berarti Ali hebat. Tapi kalau jawabannya pertanyaan 10 orang menanya masing-masing jawabannya itu juga, berarti nggak percaya Ali hebat. Begitu kurang lebih bunyinya hadis itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kama qala Nabi, maka kembali beliau berkata alaihi wasallam, faja'a wahidun minhum, datang nih yang pertama, datang salah satu di antara mereka, wa qala ya Ali, wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal. Ilmu atau harta yang paling baik, yang paling utama, kata yang pertama nanya. Kemudian wa qala, menjawab siapa Ali? Fa'ajaba Ali faqala al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama ketimbang harta. Bi ayyi dalil? Dasar orang kan kagak percaya. Bi ayyi dalil? Mana dalilnya? Kita harus pakai dalil dulu kan? Mana dalilnya? Qala, siapa berkata Ali? Al ilmu mirasul anbiya. Kalau ilmu itu warisannya para nabi. Maka al ulama'u warasatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi, itu kata Sayyidina Ali. Wal malu, sementara harta mirasul qarun wasudada wa benar ya Bu ya. Ini kita lagi gali di belakang tanah, diangkat kuning, nemu harta karun. Tuh kata Ali. Jadi ilmu lebih utama karena ilmu itu warisan para nabi. Kemudian harta warisannya korun, warisannya sudah ada. Jadi kalau kita yang sibuk-sibuk mencari harta tanpa memperdulikan kaidah agama, nggak beribadah, maka dia turunan ya begitu kurang lebih ya gitu. Kemudian wa ghairahum fadhahaba bihadal jawab, mereka pergi dengan jawaban itu. Faja'al akhar, datang lagi tuh yang kedua. Fasalu kama su'alal awal, bertanya lagi dengan pertanyaan sama. Fa'ajaba Ali, nanyanya sama. Ya Ali, ilmu apa harta yang utama? Kan begitu pertanyaannya. Fa'ajaba, maka menjawab Ali radhiyallahu an. Qala, siapa berkata? Al ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Faqala, berkata kembali itu orang yang nanya, bi ayyi dalil? Mana dalilnya? Faqala al ilmu yuhrisuka. Ilmu itu menjaga kita. Ilmu menjaga kita. Wal malu tahrusuha. Sementara harta itu kita yang mesti menjaga. Coba Pak, sekarang berapa banyak rumah yang dijebol gara-gara kita nggak punya kamar hanya untuk masukin mobil, ya kan? Begitu kita tidur kotek, taunya tikus, kita jangan-jangan mobil gua bangun tengah malam tuh gara-gara harta. Kita yang mesti menjaga. Anak gerbang sampai digerbangin begitu di depan. Ya kalau mau, ya kalau penjaga-jaga nggak ada ya masuk baik. Kalau yang mau niat jahat, kenapa? Kan kita punya harta benda yang mesti jaga tuh. Tapi kalau ilmu menjaga kita. Bagaimana caranya? Coba perhatikan tukang tembok, tukang kayu atau tukang bangunan. Dia bisa nembok, dia bisa hidup, bisa makan, bisa beribadah. Anaknya dari mana? Dari bisa nemboknya. Dijaga dengan ilmu nemboknya, ilmu membangun rumahnya. Ini ada cerita yang lucu, orang Sunda kalau kagak bisa Sunda, yang satu bisa Sunda, yang satu kagak, pergi ke puncak. Sok-sokan, begitu datang ke puncak beli pisang. Bang, pisang berapa? Wah, dari Jakarta nih. Padahal pisang itu cuma 10.000, 20.000 bang.
Nggak bisa kurang, nggak bisa, karena dia pakai bahasa Indonesia. Oke, 20.000 jadi. Yang satu nawar juga, cuman dia bahasa Sunda, padahal orang Sunda asli. Bang, sabaraha ieu? Aduh, bisa Sunda nih, jangan-jangan dekat katanya. Udahlah 10.000 wae, 10.000 aja katanya. Tuh, gara-gara itu dijaga oleh Allah dengan bahasanya dan ilmunya. Jadi 10.000, harusnya 20.000 jadi 10.000. Tuh kata Sayyidina Ali bahwa al ilmu yuhrisuka, menjaga kita, sementara harta wal malu rusuha. Fadhaba bihadza jawab, pergi lagi dengan jawaban itu. Wajaa wahidun, datang lagi di antara mereka. Wa su'ala kama soal awal, bertanya lagi dengan pertanyaan al ilmi, ilmu atau harta apa aja. Ali dijawab lagi tuh Ali apa kata Ali? Al ilmu abdul minal mal, faqala bi ayat dalil, faqala li sahibil mali aduun wa katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun. Orang yang punya harta itu banyak musuh, Pak. Coba kita kerjasama dengan 2 orang atau 3 orang, atau 2 orang dah, gak usah banyak-banyak. Ini gara-gara duit. Awalnya dia tidak tahu kalau pekerjaan itu ada duitnya. Tahu-tahu setelah itu ada duitnya. Makanya yang satu kerjanya biasa-biasa, yang syukur nih, saya kasih 1 juta, bagi 2 gope-gope. Apa kata yang satu? Enak aja. Gua kan kerjanya lebih capek, kata supir. Dia makanya cuma nongkrong doang, ya kan? Tuh, jadi musuh gitu. Maka banyak musuh. Tapi kalau orang ilmu banyak temannya. Ya, alhamdulillah saya kesini dengan saudara, kenal Pak Ustaz Jazuli, kenal yang lainnya. Itu gara-gara apa? Silaturahmi dengan kebaikan. Tentu dengan ilmu yang sedikit saya bawa dari awal-awal kemarin. Alhamdulillah, itu kata Sayyidina Ali. Jadi ilmu itu bisa memperbanyak saudara, tapi harta bisa membuat banyak musuh. Padahal bihadal jawab, pergi lagi itu dengan jawaban itu. Waja'al akhir, datang lagi tuh faqala, kata kepada Ali bertanya, al ilmu abdul amil mal, ilmu atau harta yang utama? Ali menjawab kembali, ya, tetap ilmu lebih utama daripada harta. Apa kata dalilnya? Kata Sayyidina Ali, idza sorokta, kalau harta dibelanjakan, minal mal fa innahu yanqus, dia berkurang. Coba ibu punya duit 100.000, Bu. 100.000 pergi ke pasar atau 1 juta pergi ke toko dibelanjain ini itu, habis nggak tuh, Bu? Habis nggak? Habis. Kita punya duit 100, beli rokok sebungkus 375, habis tuh. Asalnya 100 itu harta begitu, Bu. Pak. Sama semua apa dibelanjakan. Bapak juga nabung dari kecil, dari nabung dari mulai kerja sampai punya rumah ini udah jadi dijual lagi, habis tuh. Kata Sayyidina Ali. Tapi apa namanya? Wa idza sarafta minal ilmi, tapi ketika ilmu dibelanjakan, yazidun, bertambah ilmu itu, bertambah. Pak Jazuli, kenapa? Terus Ustaz Jaludin, kenapa nggak ngaji lagi di nulis dia? Dia udah pensiun, kenapa? Udah habis ilmunya, ngaji terus. Ada yang begitu? Nah, itu Ustaz Fulan kok nggak ngaji lagi? Udah habis ilmunya, mana-mana dia udah habis sekali. Udah ada yang begitu? Enggak. Semakin orang banyak taklim, semakin orang banyak ngaji, justru hakikatnya semakin bertambah. Walaupun sesungguhnya semakin bodoh. Kenapa? Karena kita banyak yang nggak tahu terus. Maka kalau ilmu itu seperti ini, seperti apa namanya, mengalir. Kalau diamalkan itu akan bertambah. Contoh, dulu kita punya alhamdulillah bismillah sampai waladhdallin Fatihah kita. Dulu kita, sekarang kita punya anak keturunan, anak kita tahu Fatihah dari kita, ya kan, cucu kita Fatihah dari anak kita, terus mengalir itu ilmu turun-temurun. Maka nanti kalau kita punya anak cucu itu berpikirnya jangan malah takul min ba'di. Mau makan apa ketika aku sudah meninggal? Jangan begitu padanya. Mata budu mim ba'di. Mau sujud sama siapa setelah saya meninggal? Kan kadang-kadang kita mau dikasih makan apa kalau saya meninggal. Tapi pertanyaannya mau sujud atau tidak? Maka sesungguhnya Robin Ali muqimah sholat, kita berdoa setiap saat hari itu untuk supaya anak keturunan kita sholat. Kenapa? Untuk meluruskan. Itu yang disebut dengan sholat tidak putus itu bukan berarti kita dari akil balik sampai tua itu nggak putus sholat. Bukan itu, Pak. Nggak putus sholat itu anak keturunan kita. Ini kita punya anak 1, 2, 3 terus dari kita mati, teruskan sholat anak kita, teruskan mati kita. Makanya kalau dalam hikam ada doa begini, ya Allah, sholat saya kan diputuskan anak-anak saya. Yang namanya manusia butuh makan, butuh ini, tolong dijaga rezekinya untuk melanjutkan sholat saya. Jadi boleh berdoa begitu, Pak.
Jadi bahasanya minta harta tapi basa-basi. Ya Allah, anak-anak saya kan penerus sholat saya, maka oleh karena itu berikan rezekinya, cukupkan rezekinya untuk mempertahankan sholatnya. Ya, jadi ilmu itu bertambah meskipun dikeluarkan. Padahal bihadal jawab, pergi lagi mereka dengan jawaban itu. Wahadul akhir, datang lagi persoalan kama soal awal, bertanya lagi. Faqala al ilmu abdul amil mal, ilmu atau harta yang bermanfaat, yang berguna, yang paling utama. Faqala, berkata siapa Ali, al ilmu abdul minal mal. Faqala bi ayyi dalil. Qala sahibul mal, kalau yang punya harta yud'a bismil bukhl. Itu biasanya kalau yang punya harta tuh panggilannya jelek, Pak. Apalagi kalau hartanya tidak digunakan dengan baik. Misalkan di kampung kita ada orang kaya nih, orang kaya. Terus nggak pernah sedekah, nggak pernah kasih, apa panggilannya? Dia mau bakhil, bener nggak? Dia mau bakhil. Panggilannya pasti panggilan jelek tuh kalau yang punya harta begitu. Sementara walum dan sombong, dia mah bakhil. Wasahibul ilmi, orang yang punya ilmu, yud'a bismillah itu selalu dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Wal akram, ya kemuliaan. Coba aja, mohon maaf nih, kalau kita ngaji ada Habib. Baik hadirin, kajian kita pada kesempatan subuh hari ini kita bagikan Syekhullah Al-Mukarram Al-Furqan dibaca tuh saking banyak halnya. Maksudnya apa? Untuk mencoba memberikan penghormatan kepada orang itu, benar nggak? Ya, benar. Beda dengan yang punya harta tapi pelit. Dia bawa harta juga percuma, kenapa? Bakhil, pelit. Kenapa? Panggilannya jelek-jelek baik kalau harta mah. Tapi kalau ilmu, ya, sedikit apa yang pun disampaikan oleh seorang penceramah atau ustadz itu pasti panggilannya enak dan kemuliaan. Kita tampilkan penceramah kita pada kesempatan malam hari ini, al-alim, al-alamah, gitu kan? Al-alim yang pinter, yang maha ini, al-alim, al-alamah, al-alamah dan lain sebagainya. Bacaannya sampai kenapa? Untuk menghormati orang yang punya ilmu. Tuh, pada habis ada jawab, pergi lagi orang itu, datang lagi tuh dengan pertanyaan yang sama, ya kan? Harta atau ilmu yang bermanfaat. Ali menjawab, qala al-malu yuhfadu minasyarik wal ilmi yuhfaduhu minasyarik. Kalau amal itu rawan kemalingan. Coba lihat aja mobil UBS tuh, mobil yang bawa duit buat ATM, itu dia bawa miliaran. Itu kan sampingnya polisi, bahkan tentara dengan senjata laras panjangnya. Apa? Takut maling, ya kan? Takut maling. Sama Kiai juga, Al-Mukarram juga, Ustaz juga dikawal, cuman kagak dikawalnya, cuma biar cepat doang acara berpulang dikawal tuh pakai motor. Ada yang mau senjata? Ada, jarang. Kenapa? Apa yang mau dimaling dari Ustaz dan Kiai? Ilmu ambil aja, kalau mau malah senang kalau pemalingnya ngaji, kan begitu. Jadi nggak perlu takut kalau punya ilmu, ya, nggak perlu takut kehilangan. Pergi lagi orang itu tuh, ya, pergi lagi, kemudian datang lagi, ya Ali, datang lagi yang berapa nih? Yang 8 ya, datang lagi tuh. Harta atau ilmu yang utama? Tetap ilmu yang utama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sahibul mali, kalau yang punya harta yuhasabu yaumal qiyamah, tuh dihisab, Pak. Yang punya harta tuh dihisab. Ibu bawa duit 1 juta, pergi ke Alfamart, keluar penuh teng-tengan, penuh di gerobak, kira-kira cepat apa lama tuh dihisabnya? Lama kan? Beda dengan punya uang 5.000 beli air mineral doang, udah masuk ke kasir bentaran doang. Kenapa 5.000? Apa yang mau dihisab? Tapi Nabi memang mau pernah boleh menyimpan makanan, tapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nabi pernah menyimpan makanan untuk 1 tahun buat istrinya, buat istri-istrinya, tapi yang lemah iman. Maksudnya apa? Ketika tidak ada, ya Allah, berasa berusuh ya. Tapi kalau yang kuat imannya mah tetap tawakal kepada Allah, boleh menyimpan. Tapi ketika yang memang menyimpannya bukan karena lemah iman, karena satu hal yang bersifat yang menumpuk, maka ini hisabnya berat. Ketika Abdurrahman bin Auf ditanya, ente kenapa lama banget masuk ke surga? Saya kalau memang dikasih hidup lagi oleh Allah, mau hidup orang yang paling miskin. Kenapa? Enggak pernah, saya begini, saya begitu, saya begini, enggak. Kenapa? Setiap hal yang kita punya itu ditanya. Ya kan? Dari jabatan, dari rumah, dari apapun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang punya harta. Kemudian wasahibul ilmi yusfahu. Tapi kalau yang punya ilmu bahkan memberikan syafaat. Coba orang yang baca Quran
Qiraatil Quran yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Quran itu bisa memberikan syafaat. Itu karena ilmu. Ya, karena ilmu bisa memberikan syafaat. Apalagi ditanya lagi, singkat ceritanya ditambah lagi. Ilmu itu betul ilmu silwa ngurus zaman, harta itu was zaman wal ilmu yang dari su. Tapi kalau ilmu mah tidak. Kalau harta itu akan lapuk, akan hilang tekan zaman. Dulu kan zaman HP Nokia, sekarang ada Nokia Torolit. Enggak ada sekarang. Sekarang udah canggih. Yang kameranya 8 atau 4 tuh ada belakangnya. Ya kan sekarang malu, kenapa? Terus. Tapi kalau ilmu tidak akan pernah hilang ditelan zaman. Dari dulu soalnya sekarang begini. Cuma ada variasi yang lainnya saja. Jadi intinya hadirin jamaah sekalian, dari kalimat-kalimat tadi bahwa jelas thalabul ilmu itu lebih penting daripada harta. Bukan berarti harta tidak penting, karena harta itu semuanya dunia. Tapi dunia dipakai untuk akhirat, maka sudah termasuk adalah akhirat. Allahul musta'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Intinya kita mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup. Kayak kata Nabi, iktani khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu hayataka qabla mautika, hidup kita sebelum mati kita. Sebab kalau yang namanya mati udah nggak bisa apa-apa, sudah tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan seperti orang hidup yang notabene menghasilkan amaliyah kita untuk pulang ke akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya di sini juga saya Ahmad Jalaluddin bukan semata-mata menyampaikan apa yang menjadi apa yang saya lakukan. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini juga saya lakukan, tapi karena hal ini bersifatnya rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Neraka adalah urusan kita masing-masing. Belum tentu pun saya masuk surga, akan tetapi yang saya sampaikan adalah bentuk kasih sayang dan bentuk sebagai pengingat sesama di antara kita semuanya. Sejak barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Lain kesempatan kita kaji dengan bagian yang lain. Namun intinya ilmu adalah lebih penting dari segalanya, kendati pun ilmu itu susah untuk dicari. Ilmu yang bermanfaat adalah di mana ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Langsung doa apa gimana? Ya, nanya dulu. Apa namanya, kajian kita pagi ini tentang keutamaan menuntut ilmu ya, dan keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta.